Ibu, Bapak, Saudara-saudari, selamat petang. Selamat berjumpa dalam Lentera Kehidupan pada hari ini, Selasa 16 September tahun 2025. Salam kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Sebelum kita mendengarkan sabda pada petang ini, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau memelihara hidup kami. Sekarang ini Engkau hadir dengan firman. Kami siap mendengarkannya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, Lentera Kehidupan pada edisi Selasa hari ini bertemakan kasih pengampunan Allah. Kasih pengampunan Allah. Kitab Nabi Yunus bab 3 ayat yang ke-10 berfirman begini. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Selama ini Bapak Ibu Saudari, kita orang percaya sangat mengimani hal kasih pengampunan Allah. Karena sampai hari ini kita percaya kepada Tuhan Yesus. Itu tanda kita percaya sungguh-sungguh kasih pengampunan Allah. Di dalam kuasa kasih Tuhan Yesus yang berkorban di kayu salib, kita yang percaya menerima ampunan dosa tanpa Allah memperhitungkan betapa besarnya dosa kita. Sabda Tuhan pada hari ini memberitahukan kepada kita bahwa ternyata kasih pengampunan Allah bukannya tidak bisa diukur. Pada zaman Nabi Yunus ada umatnya yaitu Ninawe yang hidupnya bergelimang dalam dosa. Ya, semua lapisan masyarakat, rakyat jelata hingga pemimpin pun bahkan raja hidup dalam gelimang dosa. Rencana Allah adalah menghukum mereka semua. Eloknya, ternyata Allah tetap mengasihi mereka. Allah membenci dosa dan kelakuan dosa umatnya. Tetapi Allah tetap mengasihi, ngeman umatnya supaya tetap tidak binasa. Maka Allah mengutus Nabi Yunus untuk ke sana, ke arah timur di sana, menegur keras umat Allah supaya mereka bertobat. Nah, sebab tidak lama lagi akan dibinasakan. Semula Nabi Yunus menolak utusan untuk berangkat ke sana. Tapi sebaliknya bahkan ia tidak ke timur sana melainkan ke arah barat. Ia melarikan diri ke arah barat dengan cara menumpang kapal laut. Allah tetap menguji Yunus dengan caranya sendiri, yang akhirnya Yunus sadar diri dan mau menegur keras umat di Ninawe. Selanjutnya ada gerakan pertobatan massal di Ninawe di sana, dipimpin oleh rajanya. Ya, semua masyarakat, tua muda, bahkan semua ternak pun melakukan pertobatan serius. Keseriusan pertobatan mereka diperhatikan oleh Allah. Sampai akhirnya Allah membatalkan rencana penghukumannya kepada Ninawe. Difirmankan, karena Allah melihat perbuatan umat yang berbalik dari tingkah laku jahatnya. Jangan katakan bahwa Allah itu kemudian kok pelan-pelin. Tidak. Serius memang Allah merancang menghukum. Namun sebenarnya kasih Allah justru jauh lebih besar daripada penghukumannya. Yaitu menghendaki ia melestarikan manusia, umatnya. Menghidupkan umatnya sekalipun harus membinasakan dosa. Memang Allah menciptakan bukan untuk membinasakan, melainkan menyelamatkan. Maka dia tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dibinasakan oleh Allah. Namun dia tetap mengasihi umatnya. Nah, atas dasar dia melihat
perubahan umat dari laku jahat ke laku baik dan benar, maka kasih Allah dicurahkan kepada umatnya. Niniwe tidak jadi dibinasakan. Kasih pengampunan Allah yang menyelamatkan jauh melebihi niatnya membinasakan. Itu karena Allah melihat praktek pertobatan umatnya. Mereka praktek bertobat, tidak lagi berlaku jahat. Mereka berbalik dari kejahatannya. Ukuran ampunan Allah terasa dalam berita sabda hari ini. Seberapapun besarnya dosa, tidak diperhitungkan oleh Allah. Yang dia perhitungkan hanyalah pertobatan umatnya. Ya serius bertobat, ada bukti pertobatan. Tinggalkan yang jahat, lakukan yang baik dan benar di mata Allah. Dengan Allah melihat nyata-nyata pertobatan umat, itu jelas bahwa pertobatan umat bukan hanya formalitas. Mari kita sukacita juga karena Allah pun mengasihi kita jauh melebihi kedosaan kita. Dan yang sangat penting bagi kita ialah mari kita hidup dalam pertobatan. Bertobat bukan sekedar formalitas. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Berita baik Engkau sampaikan pada kami hari ini. Engkau mengampuni setiap pertobatan umat. Juga pertobatan perubahan hidup kami dari buruk jahat ke yang baik. Terima kasih Tuhan. Tuntun kami selanjutnya untuk hidup di dalam pertobatan. Berkati kami malam ini Tuhan. Berkati kami yang sakit. Hibur kami yang berduka. Kuatkan kami yang lemah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.